Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Termalita dengan NIM 1904124235, jurusan Teknologi Hasil Perikanan dengan dosen pengampu Ibu Santi Wisuda Sidaruk SPI MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungi laut. Pengertian fungi laut. Fungi laut merupakan organisme sparofitik yang menguraikan bahan-bahan organik dan mengatur siklus nutrien di laut. Selain itu, ada beberapa definisikan tentang pengertian fungi laut dalam 3 hal, yaitu 1. Fungi laut merupakan organisme yang mampu tumbuh dan atau berspora pada substrat di lingkungan laut. Yang kedua, fungi laut membentuk hubungan simbiosis dengan organisme laut lainnya. Atau 3, fungi laut menunjukkan kemampuan beradaptasi dan berevolusi pada tingkat genetik atau menjadi aktif secara metabolik di lingkungan laut. Menurut Amen et al. 2019, fungi laut berdasarkan kemampuannya untuk tumbuh pada berbagai konsentrasi air laut, dan ada pula yang mendefinisikannya berdasarkan kemampuan fisiologis untuk tumbuh dalam air laut atau pada konsentrasi garam tertentu. Karakteristik dan klasifikasi fungi laut. Fungi laut memiliki karakteristik morfologi dan taksonomi yang berbeda dengan fungi terestrial atau geofungi maupun air tawar. Selain itu, di laut juga terdapat organisme menyerupai fungi atau fungal-like organisme yang disebut dengan pseudofungi. Klasifikasi sebelumnya mengelompokkan pseudofungi ke dalam fungi laut, akan tetapi belakangan diketahui kelompok ini termasuk ke dalam kelompok Straminiphylla. Meskipun demikian, sampai saat ini beberapa anggota pseudofungi masih dikelompokkan bersama-sama dengan fungi. Fungi laut dapat dibedakan menjadi fungi obligat dan fungi fakultatif. Fungi laut obligat menghabiskan seluruh tahapan hidupnya di dalam air menurut Damari et al. 2006. Fungi obligat yang pertama kali diidentifikasi adalah Sphaera Posidonia yang diisolasi dari rhizoma lamun Posidonia oceanica. Sementara itu, fungi fakultatif adalah fungi darat maupun fungi air tawar yang mampu tumbuh dan bereproduksi di laut. Fungi fakultatif yang pertama kali ditemukan oleh Paesopaheria tiparum yang sebelumnya dideskripsikan sebagai Sphaeria scirpicola fatiparum. Cladosporium herbarum termasuk ke dalam Dothidiomycetes yang merupakan divisi dari Ascomycota. Jamur filosfer Cladosporium herbarum merupakan antagonis potensial yang dapat menurunkan infeksi Botrytis cinerea pada tanaman stroberi, menurut Beck dan Ford tahun 1962 dalam Fukema et al. 1975. Cladosporium herbarum dan jamur Aureobasidium paululans juga dapat menurunkan infeksi B. cinerea pada tanaman tomat, menurut Neuhoff 1957 dalam Fukema dan Lorbert 1974. Klasifikasi Cladosporium herbarum. Kingdomnya yaitu fungi, divisinya yaitu Ascomycota, kelasnya Dothidiomycetes, ordonya Capnodiales, familinya Davidialisae, genusnya Cladosporium. Cladosporium herbarum mudah diisolasi dari substrat tumbuhan yang sudah mati, udara, tanah, bahan pangan, buah-buahan yang disimpan, dan lain sebagainya. Kapang ini memiliki suhu optimum 18 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius dan maksimum 28 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius menurut Ganjar et al. Tahun 1999. Cladosporium herbarum merupakan kapang optinan yang dapat merusak bahan makanan seperti telur, daging, biji-bijian, sayuran segar, dan buah-buahan menurut Pitt dan Hawking 1985. Fungi berhasil senyawa bioaktif sebagian besar merupakan fungi yang hidup berasosiasi dengan biota laut, contohnya spons dan alga. Senyawa bioaktif yang dihasilkan fungi laut memiliki aktivitas yang berbeda-beda terhadap organisme target.
Sebagian besar senyawa-senyawa ini memiliki aktivitas antimikroba dan anti kanker. Cladosporium herbarum yang diisolasi dari Spondylopogia aerizosa yang menghasilkan asam asetil sukimi yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap Bacillus subtilis dan Streptococcus aureus menurut Buckney dan Ireland tahun 2004. Cladosporium sp untuk tumbuh dan bersaing dengan cendawan lain yang ada pada contoh daun yang sakit. Hal ini disebabkan karena sifat pertumbuhan koloni cendawan Cladosporium sp yang sangat lambat. Meskipun demikian, dengan teknik isolasi spora tunggal, diperoleh koloni cendawan asal Conidia Cladosporium sp yang mempunyai ciri-ciri mirip dengan Cladosporium sp. Selain itu, spora jamur dari genus Cladosporium dapat ditemukan di udara, tanah, dan air. Cladosporium membutuhkan kondisi untuk pertumbuhan hidup dengan suhu dingin, cuaca lembab, sporulasi, rilis spora, perkecambahan, dan pengembangan penyakit. Jamur ini aktif pada kelembaban yang tinggi. Cladosporium dapat menyebabkan reaksi alergi pada manusia dan kadang-kadang menyebabkan asma. Tidak jarang jamur ini menyebabkan infeksi oportunistik, terutama untuk orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang seperti penderita penyakit hematologi atau AIDS. Telah dilaporkan pula studi dari atmosfer dari berbagai daerah di Eropa bahwa spora Cladosporium sp mendominasi 80% dari semua spora yang terisolasi.